Selamat pagi guys, kembali lagi bersama saya dengan Helena di YouTube channel untuk berbagi berbagai macam kisah sehari-hari. Hari ini saya mau pergi ketemu teman saya ini kenalannya di TikTok ya. Mereka juga pasangan kawin campur. Jadi hari ini aku mau ngobrol-ngobrol sama mereka sambil makan siang. Oke, ikutin terus ya. Jangan lupa di subscribe dulu dan tunggu update-update video selanjutnya. Oke, meski tadi agak macet untuk sampai ke sini, tapi akhirnya tiba juga. Waktunya makan siang ya guys, jam 12 di Sarinah Plaza. Cara wajarin murah, aku kitab itu 5 juta. Oh, kita murah, paling 2 jutaan berapa sama multiple entry. Bayarnya berapa kemarin? 8 juta kok sebagian. Iya, semua 8 juta rata-rata. Kita sponsor istri ya. Kita kan kalau ngurus sendiri 11 juta. Iya, 11 juta. Itu yang seumur hidup. Iya, yang seumur hidup. Iya. Iya, betul. Seumur hidup ya. Seumur hidup tapi tetap wajib lapor 5 tahun. Iya, nggak bisa lompat langsung. Jadi umurnya yang lompat Bisa naik tangga dulu, 1 tangga ya. bikin kitab aja nggak bisa langsung ke kita. Iya, harus ada kita semua. Ini mama rempong lagi pada ngomongin izin tinggal guys. Kesini akhirnya dari nol lagi izin pas 2 tahun. Sayang banget. Ya. Berarti yang tahun ini seharusnya udah bisa kitab. Aku juga Udah next year. harusnya udah bisa kitab. Tapi kan Kan kalau dia mana tem? kalau ngurus kitab kan paspor harus ditinggalkan dulu 3 bulan minimal kan. Ditahan sama imigrasi. Enggak, aku cuma sebulan. Prosesnya cepet banget. Beres sebulan. Luar biasa guys. Beneran. Dikasih pujian dong sama imigrasi. Imigrasi Jakarta Utara the best. Oh, Beneran. mantap imigrasi. Ayo Bu, Ibu. Nanti ya, kamu kasih tahu aku ya. Kamu masuknya apa? Pusat ya? Pusat. Gitu. Pokoknya dari awal yang masukin ke imigrasi itu sebulan. Rata. Finally the food is coming. Setelah kita cuap-cuap dari tadi, sekarang kita mau isi perut dulu guys. Ayam betutu di dalam bambu, bikin lapar dan ngangenin. Pokoknya kalau kalian cobain kesini, pasti pengen kembali lagi. Kami memang sengaja nongkrong di restoran Bali karena makanannya ngangenin banget. Ini kami sudah beberapa kali nongkrong di sini tapi nggak ngebosenin. Pokoknya asik banget. Kalian wajib coba juga ya. Jadi meski selera kami import man, tapi makanannya tetap local food. Oke, kira-kira menurut kalian berapa sih kos yang kami habiskan di sini untuk duduk bertiga? Ini dia, kami habiskan 650.000, tapi makanannya sudah sangat-sangat berkualitas. Dan ini tentunya kami sharing ya, karena nggak boleh tuh traktir-traktir. Kita sharing, oke? Alright, sekarang kita sudah selesai makan. Seperti biasa, habis makan biasanya agak-agak ngantuk ya. Tapi nggak, kali ini kita mau sharing session. Ya, tadi kita habis makan, rencananya mau bikin satu cerita-cerita gitu, berbagi pengalaman ya guys. Siapa tahu kalian nanti
ada rencana mau cari. Hai guys, kita sekarang lagi ngobrol-ngobrol sama ladies. Ini kita pengen dengar nih pengalaman dan informasi. Gimana pengalaman mereka ketika nikah sama bule deh pokoknya. Tak ditanya-tanya ya. Sebentar. Hai. Halo. Namanya siapa, Jang? Aku Astuti. Nyala nggak tuh? Bojone dari mana? Bojoku wong Inggris, itu taruh sini aja biar kamu nggak capek. Ya, ini kan untuk aku mic-nya. Enggak ininya? Oh enggak. Jadi biar Oke. Oh, bojone dari Inggris, guys. Terus perkenalan sama suami gimana? Awal-awalnya di mana kenalannya? Online apa offline? Online. Online. Tapi langsung ketemu selang 2 hari atau 3 hari gitu. 2 Karena hari? kebetulan suaminya lagi di Jakarta. Kerja di Jakarta. Udah di Jakarta udah setahun kalau nggak salah. Berarti langsung kopi darat gitu ya? Kopi darat dan langsung jatuh cinta. aku langsung pas ketemu dia, aku tuh udah deg-deg tahu. Padahal kan belum ada yang maksudnya dia menyatakan cinta atau suka atau padahal enggak loh. Cuman aku tuh kayak udah kayak feeling. Hanya aku kayak deg-deg aja gitu. Padahal kan belum ngelihat yang mukanya yang jelas kan sebelumnya. Pas pertama ketemu matanya biru. Terus di sini ada apa sih jambang gitu loh yang tipis. Jambang tipis Itu gitu. langsung dalam hati gue. Ada kok. Udah ada. Ada. Ya, Oh, oke. Siapa tadi? Lastri. Istri suaminya? Negara kincir angin, udah pada tahu dong. Dutch. Negara Dutch. Terus kalau kamu kenalan gimana? Aku di mak comblangin. Kamu ngomongin hari gini ada bule. Ada ya? Angin. Ada dikenalin dari teman. Jadi offline, bukan online ya. Tapi langsung cucok. Enggak sih, harus dilihat-lihat dulu. Dijajal dulu. Dijajal. Kita berteman Jajaki. dulu. Berteman dulu sebelum kita mengambil keputusan yang lebih serius. Makan waktu berapa lama tuh dari perkenalan sampai akhirnya? Aku kenal dia, kita berteman selama 4 tahun. Habis itu Juga ya kayak cicilan rumah. Iya, udah. Cicilan rumah udah lunas tuh. kan takut gagal lagi em. Apa sih yang sering disalah artikan orang banyak kalau kita udah nikah sama bule nih? Orang kadang suka salah arti gitu. Oh, oke. Biasanya yang kayak gimana? Karena mantan aku bule juga. Dulu ada salah satu dari anggota keluarga yang lumayan deket pernah kayak bilang jangan-jangan kawin kontrak nih gitu. Itu pernah, padahal kan nikahnya bener-bener nikah resmi. Cuman pada saat itu nikahnya emang nggak di Indonesia gitu, jadi ada kecurigaan saudara. Tapi kan akhirnya terbukti pada saat itu pas pisah, kita pun pisahnya tuh proses perceraiannya itu resmi, jadi bukan kawin kontrak. Kalau kawin kontrak kan nggak usah pakai harus urusan ke pengadilan dong. Kalau aku jujur, kebanyakan yang mengira kalau aku itu menikahi dia karena materi. Karena materi. Terus Ada gitu cewek menikah bukan karena materi. ada. Cinta buta itu. Ya. Iya kan? Emang ada nikah tanpa materi. Kalau aku tetap lihat dia materinya ada nggak gitu. Makan cinta aja. Betul. Iya benar. Udah ada kan? Jadi dikirain karena materi gitu. Harus ini kan logika ya. Kita Iya, benar. emang mau hidup susah. Iya, makan tuh cinta. Kan nanti kalau nikah sama bule kere, dikirain Diomongin lagi. Dia ngomongin lagi, nikah sama bule kere. Iya benar. serba salah kan. Terus pernah nggak sih kalian itu mengalami yang namanya kayak diperlakukan nggak enak gitu sama lingkungan karena punya pacar atau punya Aku suami sih dulu? ini kalau lagi jalan sama suami pernah diperlakukan tuh kayak dikira tuh cuman apa sih ya, iseng-iseng gitu loh, kayak mungkin aku tuh kayak cinta satu malamnya dia. Terus banyak kayak orang-orang luar itu, terutama kayak tukang-tukang ojek ya di jalan itu, kalau kami lewat berdua itu suka mereka tuh kayak bisik-bisik yang ya gitulah, yang
dikira itunya gedong, sama dikira ya itu kayak cewek-cewek nggak bener. Kalau kamu? Ya kadang ada yang berpikiran kalau sama bule habis nikah kontraknya habis pasti langsung ditinggal. Oh gitu, kebanyakan Ya. orang berpikir kayak gitu ya. Ya. Kirain ya, sedih juga ya. Nasib. Nasib banget jadi nenek bule ya. Padahal kan bule juga manusia loh. Iya betul. Ada yang baik, ada yang enggak. Sama aja. Di Indonesia juga kan. Iya sama. Terus tantangan yang paling ini menikah sama bule itu apa? Kalau di aku pengalaman pribadi itu karena kalau misalnya kita menikah dengan orang Indonesia kan kita nggak perlu pisah harta ya. Ya kan? Ya, belum terlalu Jarang common. gitu. Mungkin jadi kayak misalnya harta yang dihasilkan dari setelah nikah itu kan otomatis sudah jadi harta bersama ya. Nah, itu kalau di aku itu pas sebelum nikah itu sama suami harus ngejelasin kami tuh harus ada ini perjanjian pranikah untuk pisah harta karena orang asing kan nggak bisa ini punya properti di Indonesia, hak milik bisa, cuman hak pakai ya. Cuman untungnya suamiku gampang dikasih tahu pada saat itu dan langsung cepet-cepet ke notaris. Tapi kan banyak juga ya orang bule itu jadi negatif ya pemikiran. Iya, negatif thinking kan, Iya. dikirain kita tuh mau ngorotin dia gitu. Ya, berarti tantangannya menjelaskan tentang pernikahan prenuptial agreement ini ya. Iya. Kita kan beda culture. Jadi harus kita jelasin sama pasangan kita, terutama mereka yang belum tahu culture Indonesia kayak apa. Kan kalau aku kan artinya kalau kita mau ngebantu saudara atau apa gitu kan dalam keuangan kemana-kemana, jadi kita jelasin ke suami kita gitu. Karena di luar negeri Nggak ada seperti nggak itu. culture banget tuh nolong saudara. Nggak ada. Nggak ada, bener. Nggak Mereka ada, nggak ada. di bule itu nggak ada kayak gitu. Ya, Cuman enaknya kalau kita punya pasangan orang asing itu kita juga nggak diganggu sama keluarga mereka. Jadi kayak kita Iya, benar. mertua kita tuh nggak pernah kayak mertua aku tuh nggak sama sekali sampai detik ini ya. Kami tuh udah 7 tahun lebih bersama, mereka nggak ada satupun yang minta tolong pinjemin dulu uang atau minta di sport dihidupin, disupport itu dari anaknya. Malah justru mereka kalau bisa mereka yang membantu gitu. enak banget. Nemu mertua di mana tuh? Itu enaknya karena mereka nggak ada budaya itu dan mereka pun nggak menuntut kami untuk seperti itu ke mereka. Itu enaknya. Mantep banget loh punya mertua kayak gitu. Beda lagi sama kita ya. Iya. Terus menurut kalian nih ya, kalian kan berdua ini juga kan Lasri dulu. Ya. Lastri punya bisnis juga kan? Ya, Bisnisnya apa ya? Sedikit kalau aku aja. farmers. Farmers. Ya. Wih, farmers aja sekinclong gini. Masa farmers sekinclong gini? Ini mah farmer cantik. Guys, kalian percaya nggak dia farmers? Kan diperasin no susunya buat mandi susu, minum susu. Oh, lebih di ini ya, lebih di susu gitu ya. Iya. Dunia Sapi, susu. Peternakan sapi. Wih, luar biasa. Pantas dikinclong guys. Kapan- Minum susu. Kapan-kapan kita main ke ininya ya, ke Maskernya peternakan. susu semuanya. Karena aku udah bilang pengen putih, Beb. Mandi susu dong. Kalau kamu Beb, Kalau aku suami ini kerja di sekolah internasional. Jadi memang profesi suamiku dari zaman dulu belum ke Asia udah di dunia pendidikan. Jadi sebelum ke Asia dia udah ngajar di UK. Kalau nggak salah 7 tahun atau 9 tahun gitu, aku lupa. kalau kamu sendiri kan Aku di pendidikan juga. kamu ngajar juga. Ngajar tapi sekarang udah nggak di sekolah, udah mandiri dari tahun 2008. Kasih tahu dong kita. Bahasa Inggris. Jadi kalau yang perlu les bahasa Inggris boleh ya lewat Zoom. Wih, mantap banget. Nah, Sama lagi merintis bisnis fashion. fashion. Jadi nanti tunggu ininya ya, launchingnya ya. Ini jangan lupa mau di endorse. Iya dong, dirimu nanti modelnya. Itu siap di endorse. Nikah ini kan orang bule katanya kan harus menikah itu pakai wajib prenuptial. betul. Kalian sendiri punya dong? Punya. Punya ya. Berarti
pentingnya prenuptial itu boleh dikasih tahu nggak sedikit? Penting banget itu kalau menurut aku ya. Karena kalau nggak ada prenuptial itu kita nggak bisa punya status properti hak milik. Itu kan rugi ya, kita sebagai orang Indonesia rugi, dan itu bisa juga buat melindungi hak-hak kita sebagai wanita, sebagai istri ya. Kalau amit-amit ya, Kalau dia macam-macam. kalau suami kita macam-macam, at least kita ada Cari yang baru. buat proteksi. dan itu menurut aku ya bisa bikin suami kita kalau mau macam-macam dia berpikir 1000 kali, supaya karena kan resikonya kalau dia misalnya nih berani selingkuh macam-macam, otomatis harta kan nanti atas nama istrinya semua, dia nggak dikasih dong. Kan berarti kehilangan hak dia. Iya, jadi dia akan berpikir beribu-ribu kali deh untuk melakukan. Punya ya Beb? Iya, pastilah Beb. Makanya ada peternakan ya kan? Betul, harus. Buat pegangan. Rugi kalau enggak. Kalau bagi aku ya sarannya ya, jangan kalian melihat enaknya aja istri-istri bule, lihatlah prosesnya. Nggak semuanya yang kalian lihat itu yang bakal kalian dapat, enggak. Karena apa? Different suami ya, beda takdir orang, beda jalan, beda suami ya kan, pasti kan masing-masing. Nggak semuanya yang si A bagus, yang si B juga bagus, nggak semua kayak gitu. Sebelum serius ke jenjang pernikahan, ini sesuai pengalaman aku ya. Jadi kenalin dulu sifat-sifat laki-laki tersebut. Karena aku pernah menyesal karena nggak menjajaki dulu cukup waktu gitu. Jadinya pas sudah nikah baru tahu tuh sifat-sifatnya. Akhirnya goodbye. Dan belajar dari situ. Aku pas sama suamiku yang ini, itu aku benar-benar gunakan waktu. Kadang-kadang kan kita ditemukan dengan orang-orang yang Yang salah dulu. kita ketemu pada Untuk menuju yang lebih baik kan. berikutnya. Aku bahkan tadi malam banget baru ngobrol sama suamiku. Tadi malam kami ngobrol gini, kenapa sih kita tuh nggak ketemu dari zaman lebih awal gitu. Coba kalau kita ketemu lebih awal, kita sekarang udah bisa di Bali, udah enak, udah pensiun gitu. Kenapa harus dipertemukan dengan mantan gitu. Tapi akhirnya kami setuju, saling sepakat gini, oh ya mungkin dengan jalan itu makanya sekarang kita bisa sangat appreciate each other. Mungkin kalau dulu nggak ngalamin masa lalu yang pahit itu, mungkin kami nggak bisa menghargai. Kayak sekarang kan ini bonding banget tuh. Mungkin kalau nggak ngalamin yang jelek-jeleknya zaman dulu dengan orang lain, mungkin nggak akan, karena nggak tahu perbedaan antara yang cinta yang lebih baik dengan yang kurang baik kan, karena taunya cuma satu. Ya mungkin itu ya yang bisa diambil hikmah. Kalau aku kemarin itu ya, laki aku kan ngomong begitu. Dia bilang gini, why I don't meet you Earlier. 20 years ago. What? 20 years ago? How old are you? How old am I? Ya, I'm still yang lebih dewasa. Kalau aku kan suamiku lebih 9 tahun ya, lebih tua dibanding aku. Itu enaknya sama dia tuh, dia bisa jadi my big brother. Dan bahkan aku sering panggil dia brother, bercanda. Udah, itu enaknya kalau yang lebih tua ya. Kayak panci ketemu tutup dong ya. Iya. Kalau mama mantan yang bedanya cuma 1 tahun, itu bener-bener kayak anjing sama kucing, ngerti gak sih? Yang sama-sama emosinya itu masih labil. Jadi dia marah, aku tambah marah, aku tambah marah, dia tambah marah. Pernah cakar-cakaran. Udah selesai ngobrol-ngobrolnya guys. Jangan lupa di subscribe ya. Subscribe, like, and Iya. share. Sampai jumpa ya di cerita yang lain yang berikutnya. Oke. Bye.